Pada saat ini pertarungan di langit juga telah memasuki tahap yang sengit dengan ledakan keras yang menggema. Mengejutkannya sumber ledakan itu adalah si banteng pemberani kita yang sekarang menyerupai seorang pejuang dan memancarkan aura yang kuat. Aura itu melawan aura misterius para tengkorak di seberang. Gadis iblis rubah sedang menekan lawannya, melancarkan beberapa serangan dalam sekejap. Dan membuat wanita itu terlempar dengan keras. Dia terhempas ke arah ubin lantaiku tapi untungnya aku bisa memperbaikinya tanpa batas. Kalau tidak aku tidak tahu harus minta ganti rugi kepada siapa. Di tengah beberapa bentrokan, pakaian wanita berambut perak itu menjadi semakin minim, terus-menerus memancarkan pesona yang menggoda. Aku pun tak bisa menahan diri untuk tidak menonton dengan saksama, benar-benar terhanyut. Saat dia menyadari tatapan liarku, gadis itu terkejut. Dari mana sampah ini datang, berani menatapku? Apa semua anak muda zaman sekarang begitu sombong? Mendengar gadis ini memasuki domain tak terkalahkanku dan masih begitu kurang ajar. Aku langsung tidak senang dan bergegas ke arahnya, menampar wajahnya. Jadi kau pikir kau tangguh? Hah? Serangan mendadak itu membuat gadis berambut perak itu bingung, bahkan sebelum dia sempat bicara. Aku melayangkan tamparan lagi. Kau berpakaian sangat minim, apa kau tidak akan membiarkanku melihatnya? Dua tamparan berturut-turut benar-benar membuat gadis berambut perak itu tercengang, sepertinya dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu seumur hidupnya. Namun, aku melanjutkan seranganku tanpa jeda. Aku melompat dan mendaratkan tamparan kuat lainnya. Kau tidak menyangka ini, kan, dasar bajingan? Aku tidak menunjukkan belas kasihan pada orang jahat ini. Dan langsung menginjaknya, menghancurkan sisa-sisa sifat keras kepalanya. Lalu dengan postur yang sangat keren, aku menatap dua orang bodoh di langit dan berkata, "Kemari, akan kutunjukkan sesuatu yang berharga." Kedua orang ini jelas bukan orang bodoh. Dan ketika mereka melihatku dengan mudah mengalahkan satu orang hanya dengan 3 tamparan, mereka pun ragu-ragu. Melihat pameran kekuatanku, gadis iblis rubah ikut menimpali. Bersikap baik dan menyerahlah, tuanku sangat menakutkan saat marah. Mendengar gadis iblis rubah menyebutkan tuannya. Gadis yang dimaksud tidak bisa tidak berspekulasi. Mungkinkah dia adalah monster tua dari alam transendensi itu? Merasakan tekanan yang timbul dari imajinasinya, gadis itu akhirnya menjadi ciut. Dia memerintahkan orang-orang di dekatnya untuk bersiap mundur. Tepat saat mereka akan pergi, suara lelaki tua yang memohon bantuan terdengar. Melihat permohonan putus asa lelaki tua itu, pemimpin kelompok itu bahkan tidak meliriknya sama sekali. Jadi itu kau, sampah tak berguna. Melihat ekspresi menghina di wajah sang pemimpin, lelaki tua itu mengungkapkan rahasia tubuh kehidupan abadiku. Mendengar godaan tubuh kehidupan abadi, kedua orang yang hendak melarikan diri itu langsung berhenti. Keinginan benar-benar memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Mereka kemudian menanyakan pendapat orang di belakang mereka. Dan menerima jawaban setuju. Kalau begitu, ayo kita bertaruh dan mengubah sepeda menjadi motor. Iblis ular dan si banteng, melihat kedua orang ini berani mengejek mereka. Aku bersiap untuk terlibat dalam pertarungan sungguhan lagi dengan mereka. Namun, melihat mereka gelisah, aku segera menengahi. Tidak apa-apa, biarkan mereka datang. Aku berpikir dalam hati. Kemarilah, kemarilah, tubuh kehidupan abadi yang kalian dambakan ada di sini. Jika kalian datang, kalian hanya akan menemui ajal kalian. Melihat mereka masih ragu-ragu, aku memutuskan untuk memberi mereka pancingan yang kuat, memancarkan aroma dari tubuhku yang menyebar ke arah mereka. Majulah, serang aku, kalian semua. Awalnya ragu-ragu, dua orang di udara itu tergoda oleh aroma yang aku keluarkan. Itu mengkonfirmasi keyakinan mereka bahwa ini adalah aroma dari tubuh keabadian. Dan mendorong mereka untuk mengambil risiko. Namun, karena pelepasan tanpa batasku, bahkan ketiga iblis itu pun ikut tertarik pada aroma ini. Pria itu adalah yang pertama kehilangan kendali dirinya, berteriak daging keabadian. Aku ingin memakan daging keabadian. Melihat ikan pertama yang memakan umpan. Aku tidak bisa menahan tawa. Hehe, kau bajingan kemarilah. Kemarilah, akan kuberikan kau kehidupan abadi. Saat pria mesum itu mendekat, aku mulai mempersiapkan jurus pamungkasku. Berniat untuk menahan mereka semua dengan rapi bersamaku, saat berikutnya aku langsung mengulurkan tangan. Dan menyentuh puncak kepala pria hina itu, menekannya ke bawah, membuatku bisa mencengkeramnya dengan baik. Lalu dengan ledakan kekuatan, aku menghantamkannya ke tanah, menciptakan sebuah lubang besar. Kau pikir ini sudah berakhir?
Tidak, ini baru permulaan. Setelah itu aku menjambak kepalanya dengan satu tangan. Dan berulang kali membenturkannya ke tanah seperti petani tua yang membajak sawah. Terus-menerus menggesekannya ke tanah dan batu bata. Melihat penampilanku yang mengerikan, ketiga iblis yang baru saja berada di bawah pengaruh itu dengan cepat sadar kembali. Keringat dingin membasahi punggung mereka. Betapa menakutkan. Jadi inilah sifat asli seorang master. Setelah benturan yang tak terhitung jumlahnya, notifikasi sistem terdengar samar, "Selamat tuan rumah. Karena telah membunuh seorang kultivator alam Nas Chen Soul tingkat 4 surga, mendapatkan 1.200 nilai domain." Ini benar-benar melelahkan. Tapi nilai domainnya cukup besar. Melihat dua kultivator alam Nas Chen Soul di belakangku, aku juga menunjukkan tatapan predator seolah-olah mereka bukan lagi manusia, melainkan dua paket pengalaman berjalan. Gadis iblis rubah dan si banteng juga teringat keanehan barusan. Si banteng dengan polosnya berkata, "Aku tidak tahu. Aku hanya ingat mencium aroma yang sangat wangi barusan." Iblis ular juga menganalisis dari samping, "Itu mungkin master." Mengeluarkan semacam harta pusaka yang mempengaruhi kesadaran. Gadis pemimpin di langit yang sebelumnya terpengaruh oleh adegan yang eksplosif itu telah sadar kembali. Dan menyadari bahwa dia baru saja lolos dari maut. Dia hampir tergoda oleh bujukan tubuh keabadian. Anak ini benar-benar menakutkan, aku hampir tertipu oleh tubuh keabadian itu. Dan dia melihat ke bawah dan tidak melihat sosok Cio Cinto dimanapun. Sialan, kemana perginya sampah tak berguna itu? Jangan sampai aku menemukannya atau akan kucincang dia dan kupersembahkan ke langit. Kemudian tanpa ragu dia mulai lari. Melihat nilai domain di udara dan masih berpikir untuk kabur? Aku merasa ini lucu. Nilai domain yang sudah di depan mata. Masih ingin kabur dari hadapanku? Dia benar-benar tidak menganggapku serius. Tepat saat aku melambaikan tangan kecilku, sebuah tekanan tak tertandingi terpancar dariku. Gadis yang merupakan nilai domain itu menjadi benar-benar diam, dia tidak bisa bergerak sama sekali dengan ekspresi panik. Dia menatapku dan bertanya, "Apa yang telah kau lakukan padaku?" Melihat gadis di depanku, aku menenangkannya, menyuruhnya untuk tidak gugup. "Aku hanya ingin sedikit meningkatkan bakatmu, itu saja." Mendengar kata-kataku yang tidak bisa dijelaskan, gadis itu langsung mengumpat padaku, mengatakan bahwa aku pasti gila. Tetapi di saat berikutnya, kemampuan semua makhluk hidup terus-menerus memodifikasi bakatnya secara langsung. Gadis itu segera merasakan kekuatan unik tersebut. Dan menyadari bahwa bakatnya benar-benar sedang ditingkatkan. Apakah ini sesuatu yang bisa kudapatkan secara gratis? Dan dengan tindakan ini, itu memicu reaksi dari Dao Surgawi. Dao Langit merasakan kalau aku sekali lagi membantu seseorang menentang takdir dan tidak bisa menahan amarahnya, mengutuk sialan. "Kapan kau akan berhenti? Tidak bisakah kau urus urusanmu sendiri?" Adapun tribulasi petir, itu sekali lagi kuubah sepenuhnya menjadi nutrisi. Dan dimasukkan ke dalam gadis itu. Melihat jurusku yang sudah biasa, Dao Langit terdiam. "Oh ya ampun, kenapa kau menggunakan jurus itu lagi?" Gadis berambut perak itu juga merasakan tribulasi petir yang dahsyat diubah menjadi nutrisi, yang terus-menerus mengalir ke dalam meridiannya. Sementara itu, tingkat kultivasi gadis itu juga meroket, melihat penampilanku yang penuh dedikasi. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa aku membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya. Mungkinkah dia menarik perhatianku? Meskipun dia berpikir begitu, dia tidak bisa menahan debaran di hatinya. Sisa jiwa yang terpojok itu tercengang, siapa orang ini? Ini terlalu sulit dipercaya. Aku belum pernah melihat siapapun yang bisa secara langsung meningkatkan tingkat kultivasi seseorang seperti ini. Seandainya saja aku tidak membuatnya kesal dan mencoba menyenangkannya. Gadis iblis rubah yang melihat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bingung mengapa sang master membantu mereka. Adapun saudara ular hijau, dia tidak bisa mengerti apa yang kupikirkan dan diam-diam menyaksikan semuanya. Sementara itu, aku meningkatkan kekuatanku dan energi di dalam domainku berkumpul ke arah gadis itu. Seolah-olah menggila. Gadis berambut perak itu juga merasakan pada saat ini bahwa tubuhnya tidak dapat lagi menahan energi lebih banyak. Dan buru-buru berteriak, "Berhenti, aku tidak tahan lagi." Di langit, Dao Langit, yang telah kutindas sejak lama juga menjadi putus asa, berteriak dan mengutuk, "Kau bocah tak tahu malu." Lalu perlahan menghilang. Sedangkan aku tidak merasakan apa-apa. Saat ini,
Pikiranku dipenuhi dengan ide yang berani. Adapun gadis itu, di bawah peningkatanku yang gila-gilaan, dia menjadi seorang kultivator alam transendensi. Dan orang pertama dalam sejarah yang meledak karena kekuatan spiritual. Melihat pemberitahuan sistem bahwa 2000 nilai domain telah dikreditkan. Aku juga merenung, sepertinya aku hanya bisa mengangkat seseorang ke alam transendensi sekarang. Yah, tidak buruk. Sambil berlinang air mata, aku menerima 2000 poin. Adapun gadis yang menamparku 3 kali sebelumnya, dia juga terbangun pada saat ini dan menatap tubuhnya yang gemetar. Aku hampir lupa ada paket pengalaman di sini. Melihat ekspresinya seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk mundur, tidak ada jejak aura seorang kultivator alam jiwa baru lahir yang tersisa. Melihatnya seperti ini, aku berkata dengan ramah, "Jangan khawatir, aku tidak akan berlebihan." Lalu aku dengan terampil mengaktifkan makhluk spiritual. Gadis itu merasakan energi kuat berkumpul di tubuhnya dan berteriak ketakutan, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Mengenai gadis ini, pikiranku dipenuhi dengan kepasrahan. Aku tidak akan membunuhmu, aku hanya meningkatkan tingkat kultivasimu. Setelah serangkaian tindakan, aku tidak menarik tribulasi petir yang diharapkan. Mungkinkah aku sudah menggunakannya terlalu sering? Dan Dao Langit tidak tahan lagi? Melihat tribulasi petir yang dinanti-nantikan tidak muncul untuk waktu yang lama. Aku tidak punya pilihan selain menyerah. Aku melambaikan tanganku dan membereskan paket pengalaman terakhir. Pemandangan ini membuat ketiga monster itu tercengang untuk waktu yang lama. Mereka tidak bisa tenang. Sang master benar-benar meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Dan membunuh lawan mereka dalam hitungan detik. Sebenarnya, ada di tingkat apa sang master itu? Sistem juga memberitahuku bahwa ia menemukan sebuah bug. Namun, mulai sekarang aku hanya bisa menggunakan tribulasi petir sebulan sekali untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Sistem secara paksa memperbaiki bug tersebut. Lalu muncul pemberitahuan bahwa aku bisa menggunakan 5000 domain value untuk meningkatkan ke versi 3.0. Tapi aku memilih untuk memprioritaskan perluasan jangkauan domain. Lagi pula memperluas jangkauan pertarungan adalah yang terpenting. Aku memilih jangkauan domain 74 meter dan berteriak ke sekeliling. "Adik kecil, keluarlah, aku bisa melihatmu." Merasakan untaian sisa jiwa tepat di belakang rumahku, aku tidak bisa menahan tawa. Kalau di luar sih tidak apa-apa, tapi dia malah berada dalam jangkauan domainku. Melihat adik kecil itu langsung bergegas mendekat. Dan terus-menerus memperkenalkan dirinya tanpa henti. Dia terlihat seperti penjilat profesional. Aku jadi merasa mual. Itu membuatku ingin muntah. Tentu saja aku tidak menunjukkan ekspresi yang baik untuk orang yang menyebalkan seperti itu. Lagi pula para penjilat harus mati, itu adalah kebenaran abadi. Jadi aku mencengkeram tubuh spiritualnya dan menariknya kembali. "Berulang kali kamu cukup hebat, apalagi yang bisa kamu lakukan selain ini? Bisakah kamu berubah menjadi anak anjing yang lucu dan bermain di hadapan kata-kataku yang aneh?" Dia tidak bisa berkata-kata. Setelah bermain sebentar aku kehilangan minat dan dengan santai melemparkannya ke samping. "Aku memerintahkan kalian urus makhluk ini saat Ling Bao bangun. Biarkan dia yang menanganinya, meskipun orang ini sepertinya berguna. Dia telah menindas Ling Bao seperti ini. Jadi biarkan dia yang memutuskan." Gadis iblis rubah melihat semuanya hampir beres, bertanya padaku rencana apa yang kumiliki untuk depannya. Lalu aku dengan santai berkata, "Bukankah Ling Bao kembali membawa seekor ayam? Kenapa kalian tidak menangkapnya dan memanggang beberapa paha ayam? Adapun Raja Kalkun Api Naga yang kita bicarakan, dia masih mencari jalan pulang di halaman di dekat api unggun. Kami duduk melingkar memanggang kalkun yang tersesat itu. Tapi pikiranku sedang tidak di sana saat ini. Aku mulai mempertimbangkan bahwa jangkauan tak terkalahkanku masih terlalu kecil, bahkan tidak bisa mencakup sebuah gunung. Terlebih lagi aku perlu memperluas dan meningkatkan sistem dengan domain value yang membuatku pusing memikirkannya. Tapi jika aku ingin cepat mendapatkan domain value, aku hanya bisa menggunakan tubuh kehidupan abadiku dan pedang suci abadi untuk memancing mereka. Namun tubuh kehidupan abadi jelas tidak akan berhasil. Karena itu tidak hanya akan menyebabkan para monster dan hantu kehilangan kendali, tapi sepertinya Ling Bao dan ketiga monster itu juga tidak akan bisa menahannya. Setelah itu aku mengangkat pedang berharga itu dan berkata, "Sayangku, demi domain value-ku sepertinya aku harus mengorbankanmu." Lalu aku melemparkan pedang suci abadi itu ke tanah dan berkata, "Baiklah, kau lepaskan aura surgawimu di sini." Pancing semua monster dan iblis itu ke arah kita. Hanya dengan memikirkan adegan itu membuat air liurku menetes tak terkendali. Rasanya adegan itu akan segera terjadi. Dan aku akan mendapat untung darinya. Ketiga monster di sampingku menatapku dengan tatapan bodoh. Dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka membicarakan bagaimana aku mirip seseorang yang menderita wasir.
Setelah menahan penantian selama 4 jam yang panjang dan menyakitkan, mereka akhirnya tertidur sedangkan rambutku sudah dipenuhi sarang laba-laba. Dan aku mulai tidak sabar kenapa tidak ada satupun monster atau iblis yang muncul, bahkan setelah semalaman penuh dengan setiap raungan marah dariku, gadis iblis rubah dan Ling Bao terbangun dari tidur lelap mereka. Segera semua orang terbangun saat aku mengkhawatirkan hal ini. Sisa jiwa dari Master Sekte Kerangka melayang mendekat dengan ekspresi menjilat. Senior, aku tahu apa yang salah. Katanya dengan nada merendah. Aku tidak senang dengan sikap budaknya dan memperingatkannya, sebaiknya kau benar. Atau kau akan lenyap di saat berikutnya. Lalu sisa jiwa itu menunjuk ke arah Ling Bao dan yang lainnya. Dan berkata, kau lihat itu, karena mereka adalah 3 Raja Iblis Kuil dan aura mereka terlalu kuat. Para pengecut itu tidak akan berani datang dan mencari masalah melihat orang-orang yang bersemangat ini di belakangku. Aku pun merasakan amarah yang memuncak. Jadi merekalah biang keroknya, dan ketiga monster ini sama sekali tidak rendah hati. Mereka salah mengira telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan mulai menyombongkan diri lebih jauh. Aku tidak membuang waktu dengan ketiga orang bodoh ini dan menggunakan skill unikku untuk melemahkan mereka secara drastis. 3 Raja Iblis yang tadinya sombong itu. Setelah campur tanganku, mereka tampak tak bernyawa dan kehilangan semua vitalitas. Melihatku menekan 3 Raja Iblis hanya dengan lambaian tangan. Dan menjadi semakin yakin bahwa aku adalah makhluk dewa setelah berurusan dengan ketiga pembuat onar itu. Aku dengan bersemangat berlari ke pedang abadi. Sayangku, sekarang tidak ada yang akan mengganggu dunia kita berdua, namun pedang abadi itu tidak bodoh. Itu adalah pedang yang memiliki kesadarannya sendiri dan segera melarikan diri. Melihat pedang abadi bertingkah kurang ajar, aku pun marah. Kau berani kabur? Ini adalah wilayahku dan aku yang berkuasa. Kembalilah padaku. Setelah menangkap pedang abadi itu, aku segera mengikatnya dengan segel penahan. Ayolah sayangku, biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Aku memerintahkan, cepat lepaskan kekuatan langitmu yang dahsyat. Begitu menyadari tidak bisa kabur, pedang abadi itu pun dengan patuh menurut. Sebuah pilar cahaya keemasan langsung menerangi seluruh langit malam. Tak lama kemudian semua monster dan iblis dalam radius 10 mil menyadari pilar yang menjulang tinggi itu. Dan melapor kembali ke bos mereka masing-masing, dan setelah memastikan bahwa sumber cahaya itu memang pedang abadi, para bos besar pun menjadi tertarik. Tawa menggema di udara. Aku harus mendapatkan pedang abadi itu. Dengan begitu aku tidak perlu lagi takut pada para kultivator manusia itu. Kota hantu menjadi ramai karena aura tersebut. Dan banyak arwah penasaran muncul ingin ikut meramaikan, dan tak lama kemudian monster dan iblis dari daerah sekitar. Begitu juga para hantu kelaparan di kota hantu berkumpul dengan keyakinan dan niat yang sama. Mereka semua datang ke kuil kecilku menyaksikan gerombolan monster dan iblis yang membludak. Pemandangan itu mengingatkanku pada hari itu. Saat sekte kehidupan abadi dimusnahkan, tapi kali ini aku bukan lagi orang tidak berguna seperti dulu. Aku adalah dewa di domain ini. Hari ini giliran mereka yang akan musnah. Namun aku tidak melancarkan serangan yang hebat, hanya dengan lambaian tangan notifikasi yang tak terhitung jumlahnya berbunyi tanpa henti. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, si hantu kecil menjadi sangat ketakutan sampai kakinya lemas meskipun dia tidak punya kaki. Sementara ketiga monster itu tercengang. Sepertinya ini pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan seperti ini dalam 100 tahun. Setelah berjam-jam berlalu, langit dipenuhi api tak berujung yang menerangi sepanjang malam. Melihat langit yang kosong di atas, aku pun terkejut. Ini saja sudah membunuh mereka semua. Mereka benar-benar tidak tahan bahkan satu serangan pun. Setelah membunuh begitu banyak monster dan iblis, nilai domainku hanya bertambah 3.400 poin. Tapi untuk meningkatkan sistem aku butuh 5.000 poin. Lalu aku melihat ke arah pedang abadi yang kehabisan tenaga dan bertanya-tanya kenapa pedang ini hanya menarik para kroco. Level tertinggi hanya ranah inti emas. Mungkinkah monster-monster tua dari ranah jiwa baru lahir terlalu jauh untuk merasakannya? Atau mereka masih mengamati? Memikirkan hal itu, aku berteriak pada ketiga anak buahku, aku punya tugas untuk kalian sekarang. Sebarkan berita tentang aura langit di kuil abadi kepada semua monster ranah jiwa baru lahir di 10.000 pegunungan. Semakin banyak yang tahu semakin bagus. Aku akan membuat gebrakan besar. Setelah berpikir sejenak, aku merasa akan lebih baik untuk membagikan tugas mereka secara lebih spesifik. Jadi aku berbalik ke arah mereka dan berkata, siapa di antara kalian yang lebih akrab dengan negara awan? Begitu mereka mendengar pertanyaanku, iblis ular dan iblis rubah dengan antusias maju menunjuk diri mereka sendiri berulang kali sambil berkata aku. Namun karena iblis ular itu aslinya berasal dari negara awan, aku memutuskan untuk memprioritaskannya. Aku memintanya untuk mengumpulkan informasi tentang sekte kehidupan abadi. Sedangkan untuk iblis rubah dan banteng, aku menyuruh mereka untuk menyebarkan berita tentang harta abadi. Karena ini adalah pertama kalinya aku memberikan tugas. Aku ingin membuat sebuah gerakan yang megah, jadi aku memunculkan 3 pil abadi dan memerintahkan mereka bahwa jika mereka mendengar berita apapun tentang sekte kehidupan abadi, mereka harus segera memberitahuku. Aku juga memberitahu mereka untuk melindungi pemimpin sekte dengan segala cara, bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya. Setelah menyampaikan semua instruksi,
Aku melemparkan pil-pil itu kepada mereka. Dan dengan terampil memberikan gambaran yang indah ini, hanyalah hadiah di muka akan ada banyak keuntungan setelah misi selesai itu di luar imajinasi. Ketiga iblis itu bersemangat untuk berangkat seminggu kemudian ayah Lin Bao dan tetua dari Sekte Sembilan Pedang tiba satu persatu. Mereka telah menerima informasi bahwa Lin Bao ada di sini di puncak gunung ini. Ayah Lin Bao tampak dingin dan acuh tak acuh. Jelas tidak percaya pada rumor seperti itu, tetapi sebagai seorang ayah dia tidak bisa melepaskan kemungkinan itu, bahkan jika itu hanya kesempatan 1/10.000. Akhirnya mereka menemukan kuil abadi tempat aku berada. Sedangkan aku sedang menikmati perhatian dari para pengikutku, sepenuhnya menikmati penampilanku yang dekaden. Saat itu juga aku merasakan kehadiran penyusup yang memasuki domainku. Setelah merasakannya dengan saksama aku menjadi bersemangat dan melompat, ternyata mereka adalah kultivator alam Nas Chen Soul. Ikan besar yang akan meningkatkan nilai domainku. Tetapi hantu kecil itu juga merasakan aura mereka adalah Lin Qingshan dan Lin Hai. Dua orang tua itu mengawasiku dengan keinginan untuk pergi berburu. Hantu kecil itu tidak memilih untuk. Pikiran-pikiran tak bisa berhenti berpacu di benakku. Aku tidak bisa membiarkan dua anjing tua itu menemukanku. Dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini, saat itu juga mereka berdua langsung memasuki istanaku. Melihat penampilan mereka yang bersemangat, aku sedikit terkejut. Tetapi karena mereka telah menyerahkan diri kepadaku, aku tidak mempermasalahkan detail-detail ini. Aku membuka mulutku dan bertanya, apakah kalian di sini untuk merebut harta abadi juga? Sebelum aku bisa melanjutkan, berpura-pura suara Lin Bao menyela. Dia mengenakan seragam koki, memegang sendok sayur, dan menatap kedua orang itu dengan gembira. Ayah kakek, hai, aku sudah menunggu begitu lama untuk nilai domain ini. Sekarang semuanya hancur. Lin Qingshan melihat kemunculan tak terduga putrinya tidak bisa menahan amarahnya. Lin Bao, apa yang kamu lakukan? Kembalilah bersamaku ke Sekte Sembilan Pedang. Tetapi Lin Bao segera menolak permintaan ayahnya. Tidak, aku ingin tinggal bersama guru. Lin Qingshan hampir kehilangan kesabarannya melihat pembangkangan tiba-tiba dari putrinya. Tepat saat dia akan melanjutkan ceramahnya, dia sepertinya telah memahami poin penting. Dia menatapku yang gagah dan ramah tamah. Dan mulai memarahi dengan keras, apakah kamu mengatakan bahwa orang tidak berguna yang berdiri di depanku ini yang kamu maksud hanya karena dia kamu? Gadis ini sepertinya sengaja memprovokasiku. Melihat ayahnya sendiri berani memarahiku seperti ini, dia bahkan kehilangan ketenangannya dan hampir kehilangan akal sehatnya. Dia dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan mereka. Ayah, tolong jangan katakan itu. Mereka yang mengatakan hal serupa sebelumnya abunya telah disebar. Guru mampu menampar seorang kultivator alam Nas Chen Soul sampai mati. Melihat penampilan gugup Lin Bao, Lin Qingshan mulai curiga bahwa aku telah melakukan sesuatu. Kepadanya dia mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, menampar seorang kultivator alam Nas Chen Soul sampai mati mengesankan. Kamu cukup pandai membual, kenapa tidak sekalian saja kau tiup alam Nas Chen Soul sampai mati? Seketika mendengar ide baru Lin Qingshan, aku seperti menemukan dunia baru. Itu memang ide yang bagus, aku bisa mencobanya lain kali. Lin Qingshan menjadi marah ketika dia mendengar persetujuanku dengan idenya. Dasar bocah tak tahu malu. Hari ini akan kubuat kau mengerti betapa luasnya langit dan betapa tebalnya bumi. Tepat saat mereka akan bertindak, pria tua itu juga merasakan sesuatu yang tidak biasa di belakangnya. Banteng pemberani kita dan kakak siluman rubah telah kembali. Mereka kebetulan melihat Lin Qingshan di dalam rumah yang tampak bersemangat dan siap menghajarnya. Kemarahan mereka seketika mencapai puncaknya. Dan Lin Qingshan melihat niat membunuh yang tak tertandingi yang terpancar dari kedua raja iblis itu. Merasakan ketakutan, dia berpikir dalam hati. Bagaimana jika mereka bertarung? Aku takut aku bukan tandingan mereka. 10.000 gunung ini benar-benar sarang naga tersembunyi. Dan harimau meringkuk. Aku harap kedua raja iblis ini bukanlah orang yang tidak masuk akal. Tepat saat situasi menjadi tegang, Lin Bao tiba-tiba melangkah maju untuk menjelaskan. Mereka adalah ayahku dan kakekku. Mereka bukan orang jahat. Tolong jangan serang mereka. Banteng dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka mendengar bahwa mereka adalah kerabat Lin Bao, semangat mereka langsung padam. Ternyata mereka adalah keluarga Lin Bao. Dengan canggung, Lin Qingshan melihat pemandangan dramatis di hadapannya. Dan menjadi sangat kesal. Sementara itu, aku berdeham ringan untuk memecah keheningan dan bertanya, apakah kalian sudah mengurus tugas yang kuberikan? Kakak siluman rubah dengan cepat berbicara untuk menyenangkanku. Tuan, semuanya sudah beres. Melihat situasi canggung yang terjadi, sikap Lin Qingshan semakin memburuk. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Nona Lin Bao. Apa aku lupa minum obat hari ini? Bagaimana bisa aku begitu mudah termakan ilusi? Lin Hai juga membuka matanya. Menatapku dengan curiga.
Dia tidak percaya bahwa kedua Raja Iblis itu memanggil seorang manusia fana sebagai tuan. Mungkinkah orang ini benar-benar hebat? Dan menyembunyikan kekuatan sejatinya bahkan dari alam transendensi? Dan aku tentu saja ikut bermain peran, tampil percaya diri sambil mengelus daguku. Menilai sekte Lin Bao. Jika ada kesempatan kita bisa bekerja sama. Oh ngomong-ngomong, tadi aku sampai di mana? Lin Hai setelah mendengar pertanyaanku juga menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan yang terhormat, Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan Anda dengan baik. Ketua sekte kami hanya terlalu protektif terhadap putrinya dan tidak sengaja menyinggung Anda. Saya harap Anda tidak tersinggung. Mendengar pria tua itu menghormatiku seperti itu. Aku dengan santai menjawab, bukan masalah besar. Ini hanya urusan keluarga. Mendengar bahwa mereka adalah keluarga, Lin Qingshan tiba-tiba berteriak. Keluarga apa? Apa aku menyetujuinya? Lin Hai melanjutkan bicaranya, hari ini kami harus membawa Lin Bao pergi. Kami harap Anda tidak akan ikut campur. Sebelum aku sempat mengatakan apapun, Lin Bao mulai membuat keributan sambil berkata, aku tidak mau. Aku tidak mau pulang. Aku mau tinggal bersama tuanku. Melihat penampilan Lin Bao yang menggemaskan dan sikap tegas kedua pria itu, aku jadi sedikit kesal. Aku dengan tenang berkata, kalian adalah keluarga Lin Bao. Jika dia mau pulang bersama kalian, aku tidak akan melarangnya. Tapi jika dia tidak mau, tolong jangan memaksanya. Melihat sikapku, Lin Hai juga mengancam secara tidak langsung. Meskipun Anda adalah Raja Iblis, sekarang setelah Anda turun ke alam fana, bisakah Anda benar-benar melawan para dewa? Mendengar pria tua itu menyebut alam fana, minatku terusik. Apakah dia punya pengalaman atau informasi tentang itu? Chou Chintu secara alami mendengar percakapan kami. Dan berpikir dalam hati, jika Patriark datang, mungkin aku akhirnya bisa melarikan diri dari sini. Tapi Lin Hai melanjutkan, Chou Chintu itu licik dan penipu. Mohon berhati-hatilah. Lebih baik serahkan harta abadi itu padanya secara langsung. Jangan mempertaruhkan nyawa Anda demi keserakahan sesaat. Mendengar kata-kata pria tua itu, Chou Chintu tiba-tiba meledak marah sambil berkata, omong kosong. Jangan bicara sembarangan. Lalu dia berlari untuk menyenangkanku. Senior, tolong jangan percaya fitnah mereka. Sekarang hidup dan matiku adalah milikmu. Aku jelas bukan orang yang mereka sebutkan. Tujuan seumur hidupku adalah berada di sisimu. Untuk melayanimu dengan sepenuh hati bahkan dalam kematian. Lin Hai dan yang lainnya mendengar sanjungan menjilat ini dan merasakan aura yang tidak asing di depan mereka. Mereka mengenali bahwa kesadaran ilahi di hadapan mereka memang milik Chou Chentu, dan aku memanfaatkan kesempatan itu. Menangkap Chou Chentu dan berkata, tidak buruk. Keinginanmu untuk bertahan hidup cukup kuat. Saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya, Lin Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam ilusi. Bisakah dia benar-benar bersaing dengan sang abadi? Dia baru saja bilang kalau kita adalah keluarga. Lin Qingshan dan Lin Hai menatap Xiao Chentu. Yang sekarang hanya tersisa kesadaran ilahinya, terus-menerus menyanjungku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berspekulasi. Apakah pemuda ini benar-benar Dewa Agung? Bahkan aku, orang tua ini, tidak bisa memahaminya sekarang. Setelah disanjung oleh Chou Chentu beberapa saat, suasana hatiku sedang sangat baik. Aku tidak menyangka kau cukup pandai bicara, nak. Lin Qingshan juga mengirimkan suaranya. Bertanya-tanya apakah dia harus benar-benar mempercayakan Lin Bao kepadanya. Lin Hai juga tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu dan memutuskan untuk menunggu dan melihat sikap mereka. Aku tahu betul siasat kecil mereka. Aku langsung berbicara. Sepertinya kalian berdua masih meragukanku. Tepat pada waktunya, kita kedatangan tamu. Aku akan membiarkan kalian melihatnya sendiri. Aku dengan santai menyuruh saudari iblis rubah untuk menerima para tamu. Di saat berikutnya, sebuah suara teriakan datang dari luar halaman. Aku melihat beberapa sosok masuk ke halaman. Seorang pemimpin, seorang pria gemuk, bertanya kepada saudari iblis rubah, apakah lokasi harta karun abadi yang kau sebutkan ada di sini? Di mana hartanya? Dan di mana pohon awet muda itu? Mungkinkah manusia yang kau sebutkan yang melihat harta itu adalah anak laki-laki di sebelahmu? Saudari iblis rubah dengan jujur mengakui, benar. Tuan muda kami sudah lama menunggumu. Adapun Lin Hai dan yang lainnya.
Mereka menatap monster buas di atas mereka, tidak takut, tetapi kaki mereka gemetar. Apakah semua ini adalah Raja Iblis Ranah Naschen Soul? Ini pertama kalinya aku melihat 10 Raja Iblis bersatu. Lin Bao bahkan mengeluarkan pedang abadi dan berkata, "Ayah, jangan takut. Guru sangat kuat. Pedang abadi masih ada padaku." Melihat pedang abadi di tangan Lin Bao, Lin Qingshan menjadi lebih cemas. "Bagaimana bisa harta abadi itu ada padamu? Cepat simpan. Jangan biarkan Raja-Raja Iblis itu melihatnya." Para Raja Iblis di langit bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakannya dari jarak sedekat ini? Mereka berteriak, "Bunuh mereka. Ambil harta abadi itu. Dan pohon awet muda itu. Aku ingin memakan anak laki-laki itu. Dia akan menjadi santapan lezat untuk anakku yang belum lahir." Kata monster raksasa di belakang mereka, "Serahkan gadis kecil itu padaku. Aku akan membuatnya merasakan keinginan untuk keabadian dan kematian. Dan aku sudah lama menunggu saat ini." Aku segera berbalik ke arah dua orang di belakangku dan berkata, "Perhatikan baik-baik. Aku akan pamer." Jurus seorang master seringkali diiringi dengan pose yang keren. Dan aku bukanlah pengecualian. Aku mulai bergerak dan meliuk-liuk secara langsung, sepenuhnya menampilkan pesonaku setelah bersenang-senang. Aku merasa seolah-olah telah mencapai puncak kehidupan. Aku melompat dengan gembira. 10 Raja Iblis di seberang tercengang. Apakah orang ini punya penyakit serius? Apakah memakannya akan memengaruhi kecerdasan kita? Aku memang merasa terhina Lin Hai. Dan yang lainnya belum pernah melihat pemandangan sehebat ini sebelumnya. Mereka semua terdiam dan bingung. Bertanya-tanya bisakah dia benar-benar mengalahkan 10 Raja Iblis di depannya sebagai tanggapan atas pertanyaan Lin Qingshan? Lin Hai tidak tahu bagaimana menjawab dan dengan ragu berkata, "Seharusnya dia bisa." Melihat ini, Lin Bao melangkah maju dan menjelaskan kepada ayah dan kakeknya, "Tuan, tidak seperti itu, sungguh tidak seperti itu." Tetapi pada akhirnya masih ada orang yang bisa menghargainya. Rasa keindahan yang unik ini, kakak iblis rubah menatapku dengan hati yang berbunga-bunga. Terus-menerus memujiku dengan mengatakan, "Tuan, kau sangat tampan." Sejak saat itu, pamerku secara resmi berakhir. Aku mengangkat kedua tangan dan kekuatan dahsyat meletus, 10 Raja Iblis di depanku hancur berkeping-keping di bawah kendaliku atas semua makhluk hidup. Aku menambahkan 10 orang lagi yang terbunuh oleh kekuatan spiritual. Kemudian hadiah dari sistem mengalir deras, langsung dikreditkan dengan 12.000 poin nilai domain. Saat ini terkumpul 15.450 poin. Melihat pemberitahuan peningkatan yang sudah tidak asing lagi. Aku terus memamerkan postur tampanku, dengan lembut berkata, "Tingkatkan." Tetapi orang-orang di depanku tidak bisa beradaptasi dengan situasi untuk sesaat, tertegun dan tidak bergerak. Dan kemudian otak Lin Hai dan yang lainnya akhirnya bereaksi, mereka berteriak. Dia baru saja membunuh 10 Raja Iblis seolah-olah bukan apa-apa. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah dia sudah menguasai kekuatan hukum alam? Sebagai perbandingan, si Banteng dan kakak iblis rubah tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah-olah semua yang terjadi sesuai dengan harapan mereka. Lin Qingshan tiba-tiba berbalik menatap Lin Hai, mungkinkah dia seorang dewa abadi? Lin Hai langsung menyangkalnya. Para dewa abadi harus naik ke alam atas. Hukum 9 provinsi tidak dapat mentolerir keberadaan dewa abadi. Bahkan jika dewa abadi turun, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Mereka sama sekali tidak bisa tinggal di benua ini. Tetapi Lin Qingshan berkata lagi, dia bisa dengan mudah menggunakan kekuatan hukum alam. Dia tidak peduli dengan gelar dewa abadi, mungkinkah dia adalah makhluk legendaris yang bisa membunuh dewa abadi dalam sekejap? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia merasa itu benar. Lin Bao benar-benar menemukan guru yang begitu kuat. Aku bertanya-tanya apakah kau mau menerimaku sebagai murid? Jika aku pergi magang sekarang? Merasakan tatapan kagum di sekelilingku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menikmatinya. Tidak sia-sia aku telah melihat semua jenis adegan gerak lambat yang keren, pamer seperti ini benar-benar hebat. Sayang sekali pamer tidak menghasilkan nilai domain. Jika tidak, aku bisa langsung mendominasi benua. Setelah menerima umpan balikku, sistem berhasil ditingkatkan ke versi 3.0. Dan membuka fungsi baru, solusi dewa abadi sejati untuk Dao. Tepat pada saat keberhasilanku. Lin Hai dan yang lainnya juga mencium aroma yang tidak biasa.
Aroma ini berhasil menarik perhatian si banteng dan kakak iblis rubah. Sebagai orang yang terlibat, aku diam-diam berpikir ini tidak baik. Bagaimana bisa segel tubuh kehidupan abadi di dalam tubuhku menghilang? Sebelum aku sempat berpikir bagaimana cara mengatasinya, orang-orang di belakangku sudah bergegas ke arahku, sepertinya ingin menggoreng dan merebusku. Aku tidak punya banyak waktu untuk memikirkan amukan tiba-tiba orang-orang ini, aku langsung mengangkat tanganku dan menekan mereka. Dan di atas kepala mereka, sebuah bola cahaya besar muncul dari udara tipis dan menekan mereka. Setelah melihat mereka jatuh, aku menghela napas lega. Bagaimana segel itu bisa menghilang? Setelah peningkatan level ini, apa yang harus aku lakukan sekarang? Pada saat ini, sistem juga mengungkapkan fungsi baru solusi sederhana dewa abadi sejati. Aku adalah dewa abadi kata-kata dan tindakanku. Mewujudkan makna sejati dari jalan keabadian yang mengandung kebenaran Dao Agung. Melihat pengenalan yang luar biasa di panel aku tanpa sedikit ragu, ayo kita coba dulu. Lalu pada saat ini sistem mengingatkanku sekali lagi solusi dewa abadi sejati untuk Dao. Itu bisa menutupi tubuh host dengan pesona abadi, tidak hanya bisa menyembunyikan penampilan. Itu juga bisa menyembunyikan aura tubuh kehidupan abadi. Melihat penjelasan ini aku kehabisan kata-kata. Kenapa kamu tidak menyebutkan hal bagus ini lebih awal? Sambil berkata begitu aku langsung menggunakannya. Tapi setelah menggunakannya tidak ada perubahan? Kamu bilang itu berubah. Sebenarnya tidak banyak perbedaan. Kamu bilang itu tidak berubah. Sepertinya hanya mendapatkan tambahan efek spesial seharga 50 sen. Mengenai pertanyaanku, sistem langsung mengalihkan kesalahan. Dan membiarkanku mengembangkannya sendiri. Seolah-olah untuk mengimbangi hatiku yang terluka, sistem memberiku sebuah paket ikan asin. Begitu aku mendengarnya. Ada paket hadiah untuk dibuka. Aku tidak peduli apakah itu ikan asin atau bukan. Lagi pula produk dari sistem selalu yang terbaik. Setelah membuka paket hadiah, aku mendapatkan fungsi baru bunga cermin dan pantulan bulan dan menerima kartu pengalaman fungsi keberadaan abadi jalan para dewa. Dan dinyatakan bahwa itu hanya bisa digunakan satu kali. Melihat kartu pengalaman di depanku, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya, hanya bisa digunakan satu kali. Melihat ekspresiku yang tercengang. Sistem yang penuh perhatian menjelaskan dengan kartu ini manusia biasa bisa diubah menjadi dewa abadi. Ketika aku mendengar ada hal sebagus itu, aku bertanya lalu apa yang akan terjadi jika aku menggunakannya pada diriku sendiri. Seperti yang diduga sistem, ayah langsung menyiramku dengan air dingin. Keberadaan abadi jalan para dewa hanya bisa digunakan pada objek. Host bukanlah objek. Lalu aku terus bertanya bagaimana jika aku menggunakannya di domain tak terkalahkan. Setelah domain meluas, akankah benda ini ikut meluas? Tapi sistem ayah tampaknya dia memulai skema menghasilkan uang lainnya. Dia mengingatkanku bahwa selama aku menghabiskan 5.000 poin nilai domain, itu bisa meluas bersama dengan domain tak terkalahkan. Membuka gameplay baru. Ketika aku mendengar ada gameplay baru, aku tidak bisa menahan perasaan gembira. Kenapa tidak berinvestasi sedikit dan mencobanya? Setelah berhasil membukanya, keberadaan abadi jalan para dewa juga menjadi fungsi permanen di dalam domain. Itu berubah menjadi seorang kaisar. Selama seseorang berkultivasi di domain tak terkalahkan, bahkan sampah pun bisa menjadi dewa abadi. Tepat pada saat ini ada gerakan dari kolam di belakangku. Seorang loli kecil berambut emas dan bermata hijau muncul dari air. Melihat loli kecil di depanku, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Setelah beberapa saat, Lin Hai dan yang lainnya juga terbangun. Melihat sekeliling pada semuanya. Mata lelaki tua itu semakin terbelalak. Ini adalah energi abadi. Dan loli kecil berambut emas bermata hijau itu. Tentu saja itu adalah roh kecil yang aku ubah menggunakan rumput roh beberapa waktu lalu. Merasa luar biasa. Aku sedang berbaring di tubuh saudari iblis rubah saat ini. Merasakan keindahan momen ini. Lin Hai dan yang lainnya tidak jauh dari sana juga mengenalinya. Ini adalah transformasi roh rumput roh. Melihat pemandangan seperti mimpi di depan Lin Qingzhong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Lin Hai. Bukankah kita baru saja tidur siang? Bagaimana kita bisa langsung naik ke alam abadi? Seorang Hai tua yang agak berpengetahuan. Kita seharusnya masih berada di kuil abadi. Semua ini di depan kita mungkin adalah hasil karya senior itu. Mendengar ini, Lin Qingshan segera memeluk Tuan Hai di lengannya. Mencari rasa aman itu.
Tuan Hai juga menceritakan kisah dewa abadi legendaris pukulan horizontal yang puluhan ribu tahun lalu membuat alam atas jungkir balik. Sebuah eksistensi yang sangat luar biasa. Aku khawatir senior di depan kita adalah orang itu. Selama kita memiliki senior ini, kita tidak perlu lagi takut pada para dewa abadi. Saat itu Sekte Sembilan Pedangku sebelum menyelesaikan kalimatnya. Lin Qingshan dengan bersemangat menjambak jenggot tetua Hai. Tapi bukankah immortal jurus horizontal ini benar-benar akan membantu kita tetua Hai yang ditarik dan kesakitan berteriak? Lepaskan bodoh. Lihat hubungan antara senior dan Lin Bao. Selama kita tidak menghalanginya, dia tidak akan mempermasalahkan kita dalam sekejap. Lin Qingshan tiba-tiba sadar dan berbisik, sekarang sekte kerangka itu tanpa pemimpin. Sebaiknya kita menawarkan diri kita kepada senior. Dan memeluk pahanya tetua Hai juga setuju dan berkata, aku sudah berada di dunia persilatan selama bertahun-tahun ini, jelas merupakan kesempatan langka. Jika kita tidak mengambilnya sekarang, kita mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk memeluk paha lagi. Lin Qingshan membungkuk padaku. Melihat ini, aku juga berhenti mencubit wajah Ben kecil. Lin Qingshan juga membungkuk dan berkata, maaf atas gangguannya, kami akan pergi sekarang, kami telah banyak menyinggung sebelumnya, mohon maafkan kami senior. Kami juga akan merepotkan senior di masa depan. Melihat sikap tulus mereka, aku tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kalian harus sering datang di masa depan. Lalu aku teringat satu hal lagi. Jika immortal itu membuat masalah untuk kalian, pastikan untuk menyuruh mereka datang padaku mendengar kepedulianku pada mereka. Hati Lin Qingshan menghangat, senior memang orang yang baik, dia rela melawan para immortal demi kita. Dan dalam pikiranku aku juga berpikir seorang yang sangat kuat di level itu pasti memiliki banyak nilai domain. Lalu Lin Qingshan berkata, senior tenang saja, Sekte Sembilan Pedangku tidak akan pernah menghalangimu, mohon tunggu kabar dari kami senior. Setelah mengatakan itu dia menoleh dan berkata pada Lin Bao, kau harus mendengarkan kata-kata senior dengan saksama, bahkan jika sesuatu terjadi. Itu akan menjadi kesempatan besar untukmu. Melihat adegan ini aku menjadi semakin bingung, perubahan mendadak ini terlalu besar. Pada saat ini Ben kecil di sampingku tiba-tiba pingsan. Aku menangkap Ben kecil dan mengguncangnya mencoba membangunkannya. Setelah beberapa kali mencoba, tubuh Ben kecil tiba-tiba memancarkan cahaya. Diikuti oleh menyusutnya sosoknya sekali lagi, dia menjadi seukuran telapak tangan. Ini membuatku sangat terkejut. Menghadapi kacang kecil yang tiba-tiba mengecil ini, aku panik dan membawanya ke sisi gadis iblis rubah. Lagi pula dia telah hidup selama ratusan tahun dan tahu lebih banyak dariku, seorang hebat yang hanya tahu cara pamer. Setelah pemeriksaan menyeluruh oleh gadis iblis rubah, dia juga tiba-tiba sadar dan berkata padaku, Tuan. Jangan khawatir, dia telah memulai jalan iblis sekarang. Melihat ekspresi bingungku, dia melanjutkan, awalnya transformasi dari bentuk tumbuhan menjadi roh tidak dihitung sebagai iblis. Untuk menjadi iblis sejati dia perlu menyerap esensi matahari dan bulan. Untuk memulai jalan iblis, saat aku pertama kali memulai jalan iblis itu memakan waktu beberapa tahun. Dan aku dipuji sebagai seorang jenius di klan kuno rubah surgawi, tapi Ben kecil hanya butuh 1 hari, bakatnya mungkin sudah melampaui peringkat ke-9. Dia memiliki kualifikasi seorang jenius yang tak tertandingi. Tapi sekarang Ben kecil tidak bisa mempertahankan wujudnya. Dia baru saja melangkah ke jalan iblis itu bukan karena kurangnya teknik kultivasi yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mengendalikan energi spiritualnya. Jika ada teknik kultivasi yang cocok, Ben kecil bisa mengendalikan energi spiritualnya. Dan tubuhnya tidak akan tiba-tiba menyusut, juga akan ada perubahan baru pada penampilannya. Mendengar ini pikiranku tidak bisa menahan diri untuk membayangkan adegan itu. Loli kecil berambut emas dan bermata biru memanggilku ayah. Dan memberiku senyuman yang menyembuhkan. Setiap hari semakin aku memikirkannya, semakin aku bersemangat. Wajah tuaku ini tidak bisa menahan untuk tidak memerah, ini benar-benar terlalu luar biasa. Lalu aku menoleh ke gadis iblis rubah dan berkata, bukankah kau adalah Raja Iblis? Teknik kultivasimu sangat cocok untuknya, kau adalah bawahan yang paling aku percaya. Aku akan menyerahkan tugas untuk mengajarkan kultivasi teknik ini kepadamu. Setelah mendengar bahwa aku paling mempercayainya, gadis iblis rubah itu langsung tersipu. Dalam benaknya dia terus membayangkan hal-hal bahwa aku orang yang begitu kuat bisa saja mengajarinya secara pribadi. Tapi sekarang dia dipercayakan dengan tugas yang begitu penting. Setelah beberapa saat berimajinasi, gadis iblis rubah itu berkata, aku akan menyelesaikan tugas ini, aku akan membawa Ben kecil kembali ke klan kami, aku akan memastikan dia memiliki teknik kultivasinya sendiri. Aku tidak akan mengecewakanmu Tuan. Saat itu tiba Ben kecil, bahkan mungkin akan menjadi asistenmu yang cakap. Dalam hatinya dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Klan pasti akan sangat gembira, juga aku telah membawa dukungan yang begitu besar bagi keluarga. Meskipun aku tidak tahu seberapa banyak yang telah dibayangkan oleh gadis iblis rubah itu dalam benaknya, selama dia bisa membuat Ben kecil menjadi seperti yang aku bayangkan itu tidak masalah.
Dan aku berkata dengan sungguh-sungguh aku mempercayakan kebahagiaan masa depanku padamu melihat sosok gadis iblis rubah itu menghilang di kejauhan aku mengucapkan selamat tinggal dengan berlinang air mata. Pergilah dengan cepat dan kembalilah dengan cepat aku akan menunggumu di sini dengan kabar baikmu. Melihat mereka menghilang ke langit pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi rasanya aneh tanpa para gadis si banteng juga sangat setuju dengan hal ini. Tapi kemudian si banteng langsung memberiku tatapan menggoda tuan bukankah aku masih di sini? Si banteng tua itu. Aku terkejut oleh serangannya yang tiba-tiba. Dan langsung dirobohkan si banteng melihat perlawananku dan dengan bersemangat berkata aku tahu banyak trik menyenangkan di bawah serangan kuat si banteng teriakan putus asaku bergema. Sebaiknya kau berhenti atau akan kujadikan kau su panci panas Lin Bao yang sedang menyaksikan adegan itu. Juga menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan. Beberapa hari kemudian aku melihat seekor ular piton raksasa dengan mulut penuh darah terbuka lebar menggigit ke arah kepalaku setelah satu gigitan sosokku juga berubah menjadi cahaya suci dan menghilang. Dan aku sangat marah di halaman klon-klonku dibunuh oleh ular itu 2 kali sialan suatu hari nanti aku akan mengulitinya secara pribadi. Segera aku memerintahkan Lin Bao hari ini sebagai tuanmu aku ingin makan sup ular Lin Bao segera merespons. Dan dengan cepat menangkap satu untukku sedangkan untuk klon-klonku mereka adalah sosok ilusi dalam paket hadiah ikan asin semakin besar nilai domain semakin kuat klon-klonnya. Mengendalikan klon itu seperti memakai kacamata VR untuk menonton film membunuh klon tidak akan memengaruhi diriku yang sebenarnya. Dan sekarang dengan semua asetku digabungkan aku hanya bisa menukarnya dengan klon tingkat Naschen Soul. Aku miskin sekali kapan para dewa itu akan datang? Bahkan rumah Tuan Tanah sudah kehabisan makanan tepat saat Lin Bao sedang bersiap membuatkan pesta sup ular untukku tiba-tiba dia menjadi waspada dan melihat ke belakangnya. Dan aku juga merasakannya sepertinya paket pengalaman super besar telah memasuki domainku. Awalnya aku khawatir tidak memiliki cukup nilai domain tapi tak disangka itu datang sendiri kepadaku. Tapi saat berikutnya suara ketukan yang nyaring tiba-tiba bergema. Permisi, adakah orang di sana? Mendengar sapaan sopan ini, aku dan Lin Bao tertegun. Apa iblis-iblis hebat zaman sekarang punya sopan santun seperti itu? Saat kata-kata itu terucap, sepasang kaki giok yang indah muncul di pandangan. Dan seorang wanita cantik bapri berdiri dengan ragu-ragu di pintu. Permisi, apakah Cincen ada di sini? Melihat kecantikan yang menakjubkan di depanku, darahku tidak bisa menahan untuk tidak bergejolak. Inikah rasanya didatangi wanita cantik yang mengetuk pintu? Meskipun Lin Bao juga seorang gadis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpikat oleh penampilannya. Dia cantik sekali, aku suka, aku suka. Dan pada saat ini, hal pertama yang harus dilakukan tentu saja memberikan kesan yang baik pada si cantik ini, aku langsung mengubah penampilanku, bahkan dinding latar belakang berubah menjadi merah muda yang manis. Aku 9 dan kau 3. Halo, aku Cincaman, wanita cantik di depanku tampaknya tidak terpesona oleh kemunculanku yang tampan. Sebaliknya, dia berkata dengan lembut, Senior, saya Bayu dari klan rubah kuno Iblis Surgawi. Atas permintaan kakak berjubah merah, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada senior. Mendengar kata-kata gadis iblis rubah, aku tiba-tiba mendapat firasat buruk, lalu Bayu langsung berkata, kakak berjubah merah telah dipenjara. Mendengar ini, wajahku langsung menjadi gelap. Sementara itu di Sekte 9 Pedang, terjadi kekacauan dengan mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Lin Hai pada hari itu menatap langit dengan putus asa. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Jika hanya ada satu dewa yang datang ke alam fana, sebagai dewa pukulan horizontal dia bisa menanganinya sendirian. Tapi sekarang ada 12 dewa dari alam atas di alam fana. Dan pemimpinnya adalah patriark dari Sekte Tengkorak, dia memiliki ekspresi menakutkan, menatap Lin Hai di bawah. Di mana pedang suci dewa? Bersamaan dengan pertanyaannya, tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari udara tipis, menekan semua orang dari Sekte 9 Pedang. Meskipun menghadapi bencana pemusnahan, Lin Hai tetap tidak mengkhianatiku sedikit pun. Sambil menggertakkan giginya dia berkata, aku tidak tahu apa-apa. Salah satu dari 12 dewa langsung mendekat, hantu tua, berhenti membuang-buang waktu, cari saja jiwanya secara langsung. Kemudian Lin Hai tidak memiliki perlawanan. Dia dicengkeram oleh pria berambut panjang itu dan jiwanya dicari. Pencarian jiwa adalah metode jahat, ringan orang yang dicari menjadi bodoh, berat mereka akan mati. Setelah semburan cahaya, pria berambut panjang itu mengetahui semua yang ingin dia ketahui. Tawas ini segera menyusul, tidak disangka di alam fana ini, ternyata ada dewa pukulan horizontal yang legendaris. Setelah mengatakan itu, dia dengan santai mengibaskan Lin Hai, antek lainnya mengikuti dengan rasa takut yang masih tersisa. Dia berkata,
Dewa pukulan horizontal menghilang puluhan ribu tahun yang lalu. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan di alam fana ini? Namun, si antek berambut panjang itu tidak menganggapnya serius. Memang ada satu di alam fana ini. Dan pedang suci dewa yang kita cari ada di tangannya. Patriark sekte tengkorak mencibir dengan jijik. Apa yang perlu ditakuti di alam fana ini? Mungkinkah ada orang yang bisa melawan kita? Itu hanya seorang dewa pukulan horizontal. Bahkan jika mereka bertemu dengan kita ber-12 dewa, mereka hanya akan menemui kematiannya. Bahkan jika ada seseorang, mereka mungkin hanya beberapa penduduk desa gunung yang berpura-pura. Ayo pergi. Saatnya untuk mengambil kembali pedang suci dewa. Setelah membaca ingatan Lin Hai, si antek berambut panjang mengetahui lokasiku. Dia segera bergegas ke barisan depan. Ayo pergi. Mari kita temui dewa pukulan horizontal itu. Di tanah suci klan kuno rubah langit, seorang wanita menawan dan cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke kejauhan. Aura surgawi yang begitu kuat, sepertinya seorang dewa telah turun ke alam fana. Orang ini adalah pemimpin klan iblis rubah, Ning Shu. Pada saat ini, seekor iblis rubah kecil berambut ungu berbicara kepada Ning Shu. Nenek, si jubah merah dan band kecil masih menolak untuk tinggal di klan. Kami telah mencegat mereka. Tapi si jubah merah ingin bertemu denganmu. Lalu dengan bingung dia bertanya, Nenek, kenapa kita harus menahan tanaman iblis itu? Jelas-jelas dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Setelah mendengar ini, Ning Shu melirik iblis rubah kecil itu. Apa yang kau tahu? Meskipun saat ini dia tidak memiliki kultivasi, bakatnya telah melampaui peringkat ke-9. Dia adalah eksistensi yang sangat tidak normal di antara klan iblis. Dan asal-usul tubuh iblisnya hanyalah tanaman Platychodon grandiflorus biasa. Setelah mendengar penjelasan Ning Shu, gadis berambut ungu itu juga terkejut. Bagaimana mungkin? Ning Shu melanjutkan. Kau lihat, meskipun dia tidak punya kultivasi sekarang, begitu dia mulai berlatih, kemajuannya akan luar biasa cepat. Dia akan bisa naik menjadi dewa dalam waktu singkat. Dan kita akan memiliki sekutu yang kuat. Untuk perkembangan klan kita, ini adalah keuntungan besar tanpa kerugian. Setelah mendengarkan penjelasan Ning Shu, gadis berambut ungu itu berkata, Aku mengerti. Ning Shu tidak membuang-buang kata lagi dan langsung berkata, Baiklah, temui pengkhianat itu. Di ruang bawah tanah klan iblis rubah, gadis iblis rubah kita terikat oleh rantai besi. Pada sebuah pilar besi, sementara band kecil digantung dengan rantai besi. Berayun-ayun. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki datang dari atas. Gadis iblis rubah itu menatap orang di depannya. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Nenek. Ning Shu menatap si jubah merah yang menyedihkan di depannya tanpa sedikit pun rasa kasihan dan berkata dengan dingin. Jubah merah, apakah kau masih tidak mau tinggal di klan? Menanggapi pertanyaan pemimpin klan, gadis iblis rubah itu tetap tidak mau mengalah dan berkata, Aku datang kali ini dengan misi dari tuanku. Jika kau tidak ingin band kecil mengamati teknik kami, tolong biarkan kami pergi. Para bawahan di belakang mendengarnya dan mengejek, sebagai anggota berbakat dari garis keturunan rubah kuno iblis surgawi. Kau justru mengakui manusia rendahan sebagai tuanmu. Manusia sama sekali tidak pantas menjadi tuan kita. Jangan terus berhayal lagi. Gadis iblis rubah itu bisa menahan jika dirinya dihina. Tetapi menghina dia bersama dengan tuannya itu sudah keterlaluan. Energi spiritualnya langsung meledak, melepaskan kekuatan penekan yang kuat ke segala arah. Tetapi kekuatan seperti itu masih belum cukup di mata Ning Shu. Dengan lambaian tangannya, dia memadamkan segalanya. Para bawahan di belakangnya pun terselamatkan. Melihat gadis iblis rubah itu menolak untuk menunjukkan rasa hormat, ekspresi Ning Shu menjadi dingin. Jika kau terus berhayal, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tetapi gadis iblis rubah itu terus melanjutkan pembicaraannya. Dan kemudian dia terus membujuk Ning Shu, tolong percayalah padaku, Nenek. Selama kita berteman dengan tuan kami, manfaat yang akan dibawanya ke klan rubah kuno iblis surgawi kita akan sangat banyak dan tanpa kerugian. Mendengar kata-kata konyol gadis iblis rubah itu, Ning Shu menjadi semakin meremehkan. Bagaimana bisa kau mengandalkan ucapanmu tentang tuanmu? Apa dia bisa menahan kedatangan seorang immortal? Paling-paling dia sama sepertiku, berada di puncak tahap Naschen Divinity, sekarang setelah seorang immortal turun. Selama harta immortal itu masih ada di tangannya,
Immortal itu pada akhirnya akan menemukannya dan dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Ningsu berbalik tanpa menoleh ke belakang dan pergi sambil memperingatkan. Siapa tahu mungkin. Kau harus berterima kasih padaku nanti karena telah mengikatmu di sini dan membiarkanmu lolos dari malapetaka. Gadis iblis rubah yang tidak bisa berkomunikasi itu merenungkan cara untuk kabur, sementara di sisi kuil surgawi, Bai Yu juga merasakan dengan tajam kekuatan yang terpancar dari immortal itu dan dipenuhi kepanikan, memikirkan cara untuk kabur dariku. Dia bersiap untuk berbicara denganku tetapi dia kebetulan melihat wajahku yang suram dan Bai Yu pun berpikir. Jadi senior juga merasakan tekanan itu, itulah sebabnya dia terlihat sangat muram. Sedangkan aku, bagaimana mungkin aku peduli dengan beberapa experience pack itu saat ini? Dengan suara dingin aku berkata, iblis surgawimu. Klan rubah kuno benar-benar lancang berani memenjarakan bahkan orang-orang milik tuan ini, kau benar-benar cari mati. Mendengar ini Bayu juga tertegun, tak disangka dalam situasi genting seperti ini, senior masih mengkhawatirkan mereka yang dipenjara. Red Cloud dan Little Ban. Tak tahan lagi, aku memukul tanah dengan frustrasi. Bayu, sampaikan pada yang disebut nenek itu. Jika Red Cloud dan Little Ban tidak dibebaskan dalam 3 hari, maka tunggu saja kematian. Di zaman sekarang ini, apa para cecunguk ini bahkan tidak menganggap immortal sama sekali? Di bawah tekananku, Bayu juga menjadi takut dan dengan enggan setuju. Sambil mengingatkanku, senior, sekarang seorang immortal telah turun, tidakkah sebaiknya Anda mencari tempat untuk bersembunyi? Aku dengan meremehkan menepis pengingat Bayu, apa immortal itu kuat? Tuan ini sudah menunggu mereka sejak lama. Lagi pula, tidak setiap hari kau menemukan kesempatan bagus untuk dimanfaatkan, di langit petir menyambar dan bergemuruh tanpa henti. Seolah-olah hari kiamat telah tiba, para iblis dan monster dari 10.000 gunung semua berlutut di tempat, gemetar tak terkendali, para cecunguk kecil dari iblis surgawi. Klan rubah kuno juga menatap langit dengan ketakutan, sudah ribuan tahun sejak seorang immortal turun ke 10.000 gunung. Apa tujuan immortal ini? Sedangkan Ningsu, sang ratu iblis, sekarang fokus sepenuhnya dan menyangkal kata-kata para cecunguk kecil. Ini bukan hanya satu immortal, melainkan 12 immortal. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam ribuan tahun, Ningsu dengan santai menjelaskan kepada para cecunguk kecil. Di Gunung Immortal Terbang, ada seorang kultivator tak dikenal yang memanfaatkan kekuatannya sendiri untuk mencuri harta immortal, menyebabkan malapetaka besar, kali ini dia tamat riwayatnya. Dan kemudian Ningsu tidak bisa menahan perasaan beruntung, untungnya aku membuat pilihan yang tepat, untungnya tujuan kunjungan immortal ini hanya untuk harta immortal itu. Jika aku tidak memenjarakan Red Cloud dan Little Ban, mereka akan berada dalam bahaya besar. Setelah itu, termasuk Ningsu, beberapa cecunguk itu semua menunjukkan senyum mengejek. Perhatikan baik-baik dan belajarlah, jarang sekali seorang immortal mengambil tindakan, mari kita lihat bagaimana bocah ini bisa membela dirinya. 12 immortal itu telah mencapai jangkauan kuil immortal, tetapi yang mengejutkan mereka adalah ternyata ada energi immortal di dalam kuil kecil ini. Salah satu dari mereka bahkan menunjuk ke kuil itu dan berkata, lihat, itu adalah aksara immortal, energi immortal, dan pohon immortal muda yang megah yang telah berbuah. Melihat tanah berharga seperti itu wajah semua orang dipenuhi senyum gembira. Dan lelaki tua berjanggut panjang yang memimpin berkata dengan serakah tanah dewa ini harus dibawa kembali ke Shuangmu. Wilayah abadi jika kita memiliki tanah dewa ini kultivasi kita akan maju pesat. Sementara itu aku mengamati orang-orang yang datang di luar 1, 2, 3, 4 total 12 dewa ini semua adalah nilai domain A. Sepertinya aku akan menjadi tuan tanah yang benar-benar kaya raya. Tapi Lin Bao tidak berpikir begitu dia gemetar tak terkendali 12 dewa dan banteng pemberani kita juga sama takutnya. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Lin Bao juga tidak bisa menahannya, dia langsung berlindung di pelukanku. Melihat mereka begitu waspada aku menyeringai denganku di sini apa yang perlu ditakutkan? Saat itu sebuah benda berat menghantam ubin lantaiku. Pada saat itu ubin lantaiku merasakan sakit selama 3 detik. Setelah debu mereda si banteng melihat benda yang muncul di depannya. Dan tergagap, bukankah itu kakek tua yang tadi? Lin Bao mengikuti pandangannya dan gemetar tak terkendali. Kakek Hai dari atas sana. Suara para cecunguk kecil juga terdengar. Bocah, kau adalah dewa serangan horizontal. Melihat mereka melibatkan orang yang tidak bersalah, aku tidak bisa menahan diri untuk menjadi dingin. Jika kalian menginginkan pedang itu, serang saja aku. Apa gunanya melibatkan orang yang tidak bersalah? Ketika lelaki tua itu mendengar aku berani menanyainya, dia tidak bisa menahan amarahnya, bahkan semut di alam fana berani mempertanyakan kita.
Wanita di belakangnya terkekeh dan berkata, "Semut-semut dari Sekte Sembilan Pedang yang tidak mau mendengarkan mereka sudah pergi menemui ajal ah." Cecunguk berambut panjang itu juga angkat bicara, "Apa gunanya bicara, bunuh saja dia langsung. Ambil kembali pedang suci itu segera. Dan segera melapor kembali kepada Tuan Abadi. Pertempuran sengit akan segera dimulai." Tiba-tiba seberkas cahaya keemasan meledak dari wilayahku langsung menyerang ke-12 cecunguk itu. Tetapi pria yang memimpin dengan santai menangkisnya membuat serangan emas itu terpental. Wanita berambut emas di antara para cecunguk itu berteriak keras, "Kau cukup lancang." Dan orang yang melepaskan serangan itu tentu saja adalah Lin Bao yang memiliki pedang abadi. Wanita berambut emas itu langsung mengenali bahwa pedang suci itu. Pedang abadi ada di tangan Lin Bao. Melihat pedang suci abadi itu sebenarnya digunakan oleh seorang kultivator alam inti emas belaka, lelaki tua yang memimpin itu menjadi sangat marah. "Pedang Tuan Abadi. Beraninya semut rendahan sepertimu menggunakannya? Kau cari mati." Lalu lelaki tua itu berubah menjadi kerangka raksasa. Dan melepaskan serangan mematikan ke arah Lin Bao. Di bawah tekanan luar biasa ini Lin Bao sangat ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Melihat situasi ini, aku tahu sudah waktunya untuk pamer. Aku tiba-tiba melompat keluar dan berdiri di depan Lin Bao. Telapak tanganku menjadi bila menebas kerangka raksasa itu. Dalam sekejap cahaya keemasan berkilat. Dan kerangka raksasa itu langsung tertebas. Memang jika urusan pamer harus aku orangnya. Lalu aku berbicara dengan angkuh kepada sekelompok cecunguk itu, "Kalian berani menyentuh muridku?" Tapi ke-12 cecunguk ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Mereka mengejek satu persatu, "Pak tua, hantu tua, kau jadi lebih lemah. Bahkan tidak bisa membunuh semut fana." Saat itu si hantu tua mendengus, "Aku baru saja menggunakan 1/10 dari kekuatanku." Meskipun dia mengatakan ini untuk menyelamatkan muka, dia tetap sadar secara rasional bahwa jika anak ini bisa menahan seranganku, dia pasti punya kartu tersembunyi, jangan meremehkannya. Tetapi pria berambut panjang di sampingnya sama sekali tidak memperhatikan. Masih berkata dengan sombong, "Kita lebih banyak menghancurkannya akan mudah." Tiba-tiba terdengar suara pedang jatuh ke tanah dan Lin Bao di belakangku meratap dalam kesedihan. "Guru, ayahku telah tiada, Sekte Sembilan Pedang juga musnah." Tangisan kesedihan yang menusuk tulang ini menghantam hatiku. Aku berbalik dan dengan lembut menyeka air mata Lin Bao. "Muridku, jangan menangis, gurumu akan selalu melindungimu di sisimu." Setelah semuanya selesai, aku mengambil pedang abadi dari tanah. Di bawah berkatku, kekuatan pedang suci abadi itu meningkat entah berapa kali lipat. Jadi, aku menatap ke arah langit. "Lin Bao, perhatikan baik-baik hari ini. Sebagai gurumu, aku akan membalaskan dendammu." Melihat ekspresi seriusku, ke-12 antek di udara tertawa tanpa henti. Seolah-olah mereka mendengar lelucon paling lucu di dunia. "Bocah, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu padaku? Membunuhku? Haha, hanya dengan sekali ludah, aku bisa membunuhmu." Salah satu wanita cantik bahkan berkata, "Tuan Abadi sudah tidak sabar, lebih baik segera ambil kembali pedang suci abadi itu. Adapun bocah ini, aku akan merebut kembali pedang abadi dan membunuhnya." Antek-antek lainnya menyatakan persetujuan mereka dan merapal mantra bersama untuk mengambil kembali pedang suci abadi. Setelah 1 menit, ke-12 antek ini menunduk dengan bingung. Sepertinya tidak ada apapun yang terjadi. Para antek yang menyadari apa yang terjadi membuka mulut mereka dengan takjub. Mengapa pedang suci abadi tidak merespons? Ini adalah mantra yang diajarkan secara pribadi oleh Tuan Abadi. Seharusnya berhasil selama jaraknya cukup dekat. Bagaimana mungkin pedang abadi itu tidak merespons? Apakah karena jaraknya tidak cukup dekat? Jadi, ke-12 orang ini terbang ke dalam jangkauan domainku. Lalu, wanita yang tidak percaya itu mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap tidak ada respons. Setelah dibuat malu berkali-kali, orang-orang ini sepertinya telah menyadari kenyataannya. Mungkinkah bocah ini telah menggunakan cara-cara licik untuk mengendalikan pedang abadi? Dan aku, sambil menatap pedang abadi di tanganku, dengan santai berkata, "Jika kau mau kembali, aku tidak akan menghentikanmu." Pedang abadi itu pun bergetar hebat. Tampaknya takut aku akan meninggalkannya kapan saja. Para antek di udara melihat ini dan meledak dalam amarah. "Biar aku hajar anjing sialan itu." Gadis di sebelah mereka menghentikannya, "Orang ini sangat aneh. Biar aku selidiki dulu." Lalu dengan serangkaian gerakan, kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja. Gadis itu berkata dengan bangga,
Guntur surgawi adalah hukum dunia fana. Sampah dari dunia fana tidak bisa menentang jalan surgawi. Pada akhirnya, biarkan aku menggunakan jurus ini untuk memusnahkannya dan mengambil kembali pedang abadi. Setelah gadis itu merapal mantranya, kesengsaraan guntur dari jalan surgawi pun berkumpul. Diiringi oleh aura kehancuran yang tak tertandingi, mereka secara resmi menampakkan diri. Jalan surgawi yang baru diangkat pada saat ini. Masih tidak menyadari keputusasaan yang akan dihadapinya, ia senang karena dipanggil. Dengan gerakan gadis itu, kesengsaraan guntur menyambar ke arahku. Dan kesengsaraan guntur itu sendiri bersorak, aku paling suka menyambar orang. Coba kulihat siapa yang sial kali ini. Tepat saat kesengsaraan guntur itu akan menyambarku. Ia tiba-tiba mengenali sosokku. Rasa takut dari hari itu kembali menyeruak ke dalam hatinya. Kesengsaraan guntur itu tiba-tiba berhenti di udara. Sialan, kenapa dia lagi? Seketika itu juga ia berbalik. Dan melesat kembali ke arah asalnya. Hari ini, siapapun yang suka menyambar, silakan saja. Aku tidak akan menyambar lagi. Selamat tinggal, bodoh. Gadis berambut panjang itu juga tercengang, kenapa jalan surgawi sekarang mengumpat? Melihat ekspresi malu gadis kecil itu, aku tidak bisa menahan tawa. Cuma segini? Aku tidak percaya. Gadis kecil, apa kau canggung? Bahkan sebagai makhluk abadi, kalian kelihatannya kuat sekali, ya? Tapi pada kenyataannya kalian hanyalah makhluk kecil. Mendengar ejekanku, ke-12 immortal di udara menjadi murka. Mata mereka dipenuhi amarah seolah-olah mereka belum pernah mengalami penghinaan seperti ini selama ribuan tahun. Atau puluhan ribu tahun keberadaan mereka. Seketika ke-12 pesuruh ini bergerak. Dalam sekejap dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, mereka datang menyerbuku. Melihat ke-12 immortal itu bergegas menuju kematian mereka sendiri. Aku tidak bisa menahan tawa. Oh, tidak buruk juga ini keroyokan 12 orang rupanya. Lalu aku mengayunkan pedang besarku dan menyapukannya ke arah mereka, tidak lupa untuk mengingatkan mereka dengan baik, pedangku ini besar, kalian harus sedikit menahannya melihat seranganku yang akan datang. Pria berambut panjang adalah yang pertama bereaksi, berteriak keras. Orang ini tidak biasa cepat lari. Mendengar ini, ke-12 immortal yang tadinya sombong dan angkuh berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Tidak ada lagi jejak penampilan immortal mereka. Para pesuruh kecil yang nyaris lolos mengungkapkan ketakutan mereka. Syukurlah kita berhasil menghindari pedang itu, kalau tidak. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimat mereka, mereka diinterupsi oleh seorang gadis di samping mereka yang menunjuk ke arahku. Dia berkata, lihat semuanya. Pandangan kerumunan beralih ke arah yang ditunjuk gadis itu hanya untuk melihat sebuah retakan besar merobek langit dan bumi di tempat aku baru saja menyerang beberapa saat yang lalu. Gadis yang gemetar itu melanjutkan, bahkan sebagai makhluk dari alam atas, para immortal kita tidak bisa menciptakan keretakan spasial yang merobek langit dan bumi. Tapi anak laki-laki di depan kita ini telah melakukannya. Pria berambut panjang itu menggerakkan mulutnya tergagap. Dia berkata, bagaimana mungkin? Pemimpinnya sendiri sangat sadar akan kekuatan serangan itu, berkeringat deras karena ketakutan ini hanya bisa dicapai oleh seseorang yang telah melampaui hukum benua 9 provinsi, dan anak ini melakukannya hanya dengan satu serangan. Para immortal lainnya juga kehilangan ketenangan, mereka panik seperti anak-anak. Sementara pria gemuk berambut hijau memperhatikan tindakanku. Berteriak keras sebagai orang yang menyebabkan keretakan itu. Aku dengan penasaran memasukkan tanganku ke dalamnya, membuat lubang sebesar ini. Bagaimana jika aku tidak bisa memperbaikinya? Apakah aku harus membayarnya? Tapi tindakanku menyebabkan lebih banyak keringat dingin mengalir di wajah para immortal. Apa yang dilakukan orang ini itu adalah kekuatan penghancur ruang yang bahkan ditakuti oleh sang tuan sendiri. Apakah dia menyentuhnya secara langsung? Bukankah dia sedang mencari mati? Pria berambut panjang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apa itu intinya? Bukankah intinya adalah orang ini sama sekali tidak terpengaruh? Setelah beberapa saat, retakan besar itu tiba-tiba mulai menutup sedikit demi sedikit. Melihat ini, aku merasa sedikit kecewa. Aku berencana untuk memanfaatkan ruang yang telah aku hancurkan dan memeras hadiah dari sistem, tapi entah bagaimana aku samar-samar mendengar desahan dari sistem. Setelah ruang itu sembuh total, aku melihat ke arah 12 nilai domain itu. Merasakan sesuatu, ke-12 individu ini juga menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Tapi bagaimana aku bisa membiarkan mereka berhasil? Dengan ekspresi bersemangat aku berkata kepada mereka, apakah kalian siap untuk dihancurkan olehku? Pada akhirnya rasa takut mengalahkan rasionalitas mereka. Dan ke-12 individu ini mengumpulkan keberanian mereka, sekali lagi meneriakkan slogan bersama untuk saling menyemangati. Saat mereka terus menyerbu ke arahku, melihat ke-12 individu itu bergegas ke arahku, aku tidak bisa menahan tawa, pelan memanggil, berhenti. Begitu kata-kata itu terucap, ke-12 immortal ini membeku di tempat. Semua momentum mereka terhenti. Di setiap wajah mereka ada ekspresi yang tidak bisa dibantah. Tapi pria berambut panjang dan pemimpinnya memiliki sedikit pemahaman. Sambil gemetar mereka berkata, hukum ini adalah kekuatan hukum.
Habislah kita sekarang bagiku aku tidak merasakan apa-apa lagi pula mereka adalah nilai-nilai domain yang telah aku peroleh. Alih-alih aku mengulurkan tangan dan menepuk kepala Lin Bao murid yang baik perhatikan baik-baik lihat bagaimana aku membunuh musuh yang membunuh ayahmu. Dan kakek buyut merasakan bahaya kematian ke-12 orang ini juga kehilangan ketenangan mereka berani bicara besar bahkan di ambang kematian mengancamku tapi ancaman mereka terdengar lebih seperti mereka terus-menerus memberiku nilai domain mendengar ini aku tidak bisa menahan tawa itu bagus cepat panggil yang kalian sebut Tuan Immortal. Atau Raja Immortal datang dan temukan aku jika dia berani datang aku akan mengirim kalian semua untuk bertemu di alam baka. Melihat ekspresiku yang tak kenal takut dan mengejek ke-12 Immortal ini benar-benar kehilangan ketenangan mereka air mata penyesalan sepertinya siap tumpah. Tapi aku tidak punya rasa suka pada orang-orang tua ini kataku segera. Bahkan Dao Surgawi dari alam bawah adalah seorang pengecut dia tidak berani berurusan denganmu aku yang akan mengurusnya aku yang akan membawa keadilan. Untuk orang-orang tak bersalah yang dibunuh oleh Sekte 9 Pedang di dunia ini dan masing-masing dari 12 Immortal itu dilalap api terbakar bersama dengan kejahatan yang mereka lakukan. Dan Xiao Qiantu yang berada di sampingku juga terdiam karena takjub melihat api yang menerangi langit. Aku menoleh ke Lin Bao dan berkata perhatikan baik-baik bekerja keraslah untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat jangan mengecewakan harapan ayahmu. Dan yang lainnya pada saat ini sepertinya dia telah tumbuh dewasa tanpa air mata tanpa keributan. Hanya mengangguk dengan tenang sekte rubah kuno iblis surgawi menyaksikan siaran langsung ini dari kejauhan suara-suara mengejek menghilang tanpa jejak. Ningshu sang kaisar iblis gemetar tak terkendali. Ketika dia melihat api dalam gambar di hadapannya bahkan dari jarak 100.000 mil dia bisa merasakan panas yang membakar dari api itu. Dia berkata api yang bisa membakar para immortal bukanlah api biasa itu adalah api surgawi. Api ilahi juga sampai saat ini dia menyadari betapa salah keputusannya. Setelah manipulasiku dengan api surgawi para immortal itu satu persatu diubah menjadi pil obat olehku. Mencapai pemanfaatan sumber daya yang maksimal bahkan menjadi abadi sebagai pil adalah akhir yang pantas bagi mereka. Jika tidak kematian mereka akan terlalu sia-sia. Aku dengan cepat menyadari ada yang tidak beres hanya dengan sekali lirik dariku teknik mata-mata Ningshu sang kaisar iblis langsung hancur bersama dengan hati mereka. Hancur lebur ke dasar lembah Ningshu tidak bisa berhenti gemetar saat dia berkata satu pedang mengusir immortal satu bentakan menyingkirkan immortal hanya dengan sebuah pikiran. Dia membantai 12 immortal. Apakah ini master yang disebutkan oleh orang berjubah merah itu para immortal semua mati di tangannya? Lalu apa artinya kultivasiku di ranah transendensi ini Ningshu menjadi semakin takut tiba-tiba berpikir aku benar-benar memenjarakan orang berjubah merah itu. Dan juga band kecil tindakan pembangkangan besar ini tidak berbeda dengan mencari mati sekarang semuanya benar-benar berakhir Bai Yu juga kembali pada saat ini. Dan dia berkata kepada Ningshu nenek senior memintanya untuk mengirim kembali orang berjubah merah itu. Dan band kecil ke Gunung Immortal terbang dalam waktu 3 hari Ningshu yang sudah setengah mati berkata dengan panik kirim-kirim. Selain mengirim mereka kembali hari ini kita juga perlu meminta maaf kepada senior aku harap senior akan murah hati. Dan tidak dengan santai memusnahkan klan rubah kuno iblis surgawi kita setelah mengambil pil immortal. Aku menatap langit dengan bingung. Akhir-akhir ini aku selalu merasa seperti sedang dimata-matai, apa ada lebih banyak penggemar kecil? Pada saat itu juga, si pengikut setia bergegas menghampiriku. Semua 12 dewa ternyata sudah mati. Tuan benar-benar sangat kuat. Bao berseru dari samping dengan mata berbinar-binar. Langsung memurnikan para dewa menjadi pil abadi. Ini keren sekali. Tuan muda adalah dewa abadi. Tapi aku tidak peduli dengan bualan mereka padaku. Aku terlalu bersemangat memegang pil abadi di tanganku. Mulai sekarang, panggil saja aku Taipan Kaya. Tapi tak lama aku sadar, bagaimana dengan nilai domainku? Kenapa kali ini tidak ada pemberitahuan? Kemana perginya nilai domainku? Sistem, keluar. Apa kau diam-diam mengambil nilai domainku untuk dirimu sendiri? Sistem, yang terkejut oleh ledakan amarahku yang tiba-tiba, dengan cepat muncul untuk menjelaskan. Nilai domain sedang dalam proses akuisisi, karena nilainya yang besar, tidak dapat dimuat secara langsung. Mohon tunggu, tuan rumah. Melihat penjelasan sistem, aku pun menghela napas lega. Syukurlah. Aku sempat berpikir kalau benda sialan ini berniat menggelapkan nilai domainku. Dan kabur membawa uangnya. Setelah semuanya beres, Lin Bao menjatuhkan dirinya ke dalam pelukanku, berpura-pura tetap tenang. Tapi dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Saat itu, air mata mengalir di wajahnya dan dia berkata dengan tersedak. Terima kasih, Tuan. Melihat Lin Bao menangis di pelukanku, rasa bersalahku semakin menjadi-jadi.
Lagi pula, semua ini terjadi karena aku, dan aku telah memutuskan untuk mengakui segalanya. Lalu aku berkata pada Lin Bao, sebenarnya aku telah menyembunyikan sesuatu, tapi aku belum yakin dengan hasilnya. Jadi aku tidak tahu apakah harus memberitahumu. Sebaiknya kau istirahat dulu untuk saat ini. Nanti aku akan menyuruh Bao mengantarmu kembali ke Sekte Sembilan Pedang untuk berkunjung.